Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwani Aisyah Zulfikar Putri dari kelas 12 MIPA 7. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rentetan kejadian pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan. Belanda membentuk negara-negara bagian untuk menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Salah satu negara bentukan Belanda pada masa itu adalah Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS ini dipimpin oleh seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang juga memengaruhi Andi Aziz dalam peristiwa pemberontakan Andi Aziz, yaitu Mr. Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Gerakan ini dilaksanakan tidak hanya untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia, tetapi juga ingin membentuk sebuah negara yang berdaulat sendiri dan terpisah dari RIS. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan respon dari masyarakat Maluku Selatan saat itu. Gerakan ini dipelopori oleh Mr. Dr. Christian Robert Somokil yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1960. Hal ini merupakan bentuk penolakan atas didirikannya NKRI. Somokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dengan mendirikan RMS, ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari Republik Indonesia Serikat dan menjadi negara yang merdeka. Pada 20 April 1950, mosi tidak percaya diajukan terhadap Parlemen NIT sehingga mendorong Kabinet NIT untuk meletakkan jabatannya dan dibubarkan lalu bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz sebelumnya menyebabkan berakhirnya NIT, tetapi tidak membuat pemberontakan berhenti. Somokil bersama para anggota yang mendukungnya tidak mau menyerah untuk melepaskan wilayah Maluku Tengah dari wilayah NKRI. Bahkan, mereka melakukan perundingan yang dilakukan bersama para anggota KNIL di wilayah Ambon untuk melakukan pemberontakan. Dalam perundingan tersebut, dikatakan bahwa mereka tidak akan segan untuk membunuh seluruh anggota dewan yang ada di Maluku Selatan agar bisa memproklamasikan kemerdekaan di wilayah yang disebutkan. Pada rapat kedua, J. Manuhutu yang merupakan kepala daerah Maluku Selatan yang diusulkan untuk memproklamasikan kemerdekaan terpaksa hadir dengan ancaman senjata yang ada di bawahnya. Sebelum memproklamasikan RMS, Gubernur 9 Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan berbagai propaganda agar wilayah Maluku bisa terlepas dari wilayah NKRI. Di sisi lain, Somokil telah berhasil meyakinkan masyarakat dan membentuk kekuatan di daerah Maluku Tengah. Orang-orang yang tidak mendukung gerakan Somokil dan menyatakan mendukung NKRI akan diancam atau dimasukkan ke dalam penjara. Pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai perdana menteri. Berikut merupakan menteri-menteri yang terpilih. Pada 27 April 1950, Dr. J.P. Niki Julu diangkat menjadi wakil presiden RMS untuk wilayah di luar negeri dan berkedaulatan di Den Haag, Belanda. Kemudian, pada 3 Mei 1950, Somokil menggantikan posisi Manuhutu sebagai presiden RMS. Pada 9 Mei 1950, dibentuk Angkatan Perang Republik Maluku Selatan atau APRMS yang dipimpin oleh Panglima Sersan Mayor KNIL, yaitu D.J. Samson. Sedangkan untuk Kepala Staf Tentara sendiri dipimpin oleh Sersan Mayor Patiwale dengan beberapa anggota staf lain seperti Sersan Mayor Aipasa, Sersan Mayor Peter, dan Sersan Mayor Kastanya. Upaya penumpasan pemberontakan RMS ini berawal dari tindakan pemerintah yang menempuh jalan damai. Dr. Johannes Leimena, seorang dokter kelahiran Ambon yang terlibat aktif dalam Sumpah Pemuda, dikirim oleh pemerintah untuk menyampaikan permintaan berdamai kepada RMS dan membujuk RMS agar tetap bergabung dengan NKRI. Tetapi, langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Somokil dan ia malah meminta bantuan, perhatian, juga pengakuan dari negara lain, terutama dari Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia.
Ditolaknya mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan agresi militer. Pasukan yang dikirimkan diberi nama Gerakan Operasi Militer 3 atau GOM 3 dan Kolonel A.E. Kawilarang yang merupakan Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur dipilih sebagai pemimpin dalam melaksanakan agresi militer ini karena dianggap mengerti dan paham bagaimana kondisi Indonesia di wilayah timur. Operasi tersebut dimulai pada 14 Juli 1950 dan pada 15 Juli 1950 negara RMS mengumumkan kondisi negara sedang dalam keadaan berbahaya. Lalu, pada 28 September 1950, pasukan GOM 3 berhasil menembus wilayah Ambon dan menguasai benteng New Victoria. Dengan jatuhnya pasukan RMS di Ambon, pusat pemerintahan RMS dipindahkan ke Pulau Seram. Akhirnya, kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Akan tetapi, ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto gugur tertembak. Pada tahun 1952, mantan Presiden RMS yaitu J.H. Manohutu berhasil ditangkap dan diberi hukuman selama 4 tahun. Perjuangan gerilya kecil-kecilan masih berlanjut di Pulau Seram sampai 1962. Setelah itu, pada 12 Desember 1963, Song Mokil akhirnya dapat ditangkap di Pulau Seram dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Berdasarkan keputusan Mahkamah Militer Luar Biasa, Song Mokil dijatuhi hukuman mati. Selain itu, pemimpin RMS lainnya berhasil melarikan diri ke Belanda dan terdapat beberapa tokoh yang berhasil ditangkap dan diberi hukuman. Berikut merupakan nama-nama tokoh RMS yang berhasil ditangkap dan diberi hukuman. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rentetan kejadian pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.